Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kembali materi tentang teknologi informasi bisnis. Untuk yang pertama adalah pengertian dari ICT atau dalam bahasa Indonesia disebutnya dengan teknologi informasi komunikasi, yaitu istilah yang meliputi semua peralatan teknis yang berfungsi untuk mengambil suatu data, mengumpulkan, menyimpan, maupun mengolah suatu data, dan menyajikan informasi yang dapat dibaca oleh manusia. Kemudian, ada dua aspek ICT, yaitu yang pertama aspek teknologi informasi, dan yang kedua adalah aspek teknologi komunikasi. Untuk yang pertama, aspek teknologi informasi, yaitu menjelaskan segala hal dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, contohnya komputer. Yang kedua, aspek teknologi komunikasi, yaitu menjelaskan sebuah alat yang membantu untuk memproses atau mentransfer suatu data dari perangkat satu ke perangkat lain, contohnya TV dan telepon. Selanjutnya, manfaat ICT. Yang pertama, di dalam pendidikan. Yang kedua, manufaktur. Yang ketiga, di bidang pertanian menggunakan sensor. Yang keempat, di bidang perbankan seperti mobile banking. Untuk industri pendidikan, yang pertama, media mahasiswa. Sekarang penerimaan mahasiswa menggunakan media website atau PMB. Selanjutnya, media pembelajaran terdiri dari e-learning, animation video, dan video conference. Selanjutnya, manajemen data terdiri dari data mahasiswa, absen, materi, nilai, dan lain-lain menggunakan Siakat. Untuk industri pertanian, yang pertama, alat pendeteksi cuaca menjelaskan bahwa mendeteksi suatu perubahan suhu, curah hujan, dan kecepatan angin. Selanjutnya, alat pemantau jarak jauh menjelaskan bahwa mendeteksi di mana adanya serangan hama yang ada di pertanian. Selanjutnya, traktor pintar dan drone bahwa traktor yang otomatis jalur mapping berguna untuk menyemprotkan pestisida maupun obat pertanian. Selanjutnya, marketplace berguna untuk menjual produk-produk pertanian hasil panen. Untuk selanjutnya, manufaktur digunakan untuk merancang produk-produk secara cepat, mudah, dan tepat. Contohnya, membuat HP, mobil. Proses produksi ini dapat dilakukan dengan sedikit mungkin menggunakan tenaga manusia, sehingga mengurangi resiko fisik yang dapat dialami oleh manusia. Selanjutnya adalah industri perbankan, digunakan untuk mempermudah nasabah atau pihak bank untuk melakukan transaksi berupa transfer uang melalui mobile banking maupun ke teller bank, menghadirkan ATM, pengguna database di bank-bank tersebut, dan kita tersinkron database di kantor-kantor cabang. Selanjutnya, dampak negatif dari ICT adalah yang pertama, menurunnya sosialisasi antar manusia. Yang kedua, teknologi dapat menggantikan manusia. Untuk dampak positifnya adalah yang pertama, adanya pertukaran informasi yang lebih mudah dan lebih cepat. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, pekerjaan dapat dilakukan oleh satu orang yang efektif dan efisien. Yang keempat, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online dan tidak harus tatap muka. Selanjutnya,
Prinsip operasional bank syariah. Yang pertama, semua industri perbankan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, bank non-syariah mendapatkan keuntungan dari bunga, sedangkan dari bank syariah mendapat keuntungan yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Perbedaan sistem transaksi bank syariah dan non-syariah. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem loss and profit sharing, yaitu kerjasama bagi hasil dengan pengusaha. Yang kedua, bank syariah lebih menekankan pada sektor real yang nyata, seperti properti dan perkebunan. Yang ketiga, bank syariah hanya bersedia membiayai investasi yang halal. Yang keempat, hubungan bank syariah dengan nasabah atas dasar kemitraan. Ada 5 konsep operasional perbankan syariah. Yang pertama untuk penghimpun dana, di situ ada simpanan murni atau wadiah. Yang kedua kerjasama atau mudharabah. Untuk penyaluran dana, di situ terdapat prinsip jual beli atau bai. Yang kedua, prinsip sewa atau ijarah. Yang ketiga, prinsip bagi hasil atau syirkah. Di sini juga terdapat 3 prinsip utama kegiatan usaha bank syariah. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kesederajatan. Dan yang ketiga adalah ketentraman. Selanjutnya, sifat operasional aplikasi. Yang pertama, correctness, yaitu sejauh mana aplikasi memenuhi spesifikasi dan objektivitas dari user. Selanjutnya, reliability, yaitu kemampuan sebuah aplikasi melaksanakan tugas sesuai fungsinya dan memiliki ketelitian yang akurat. Selanjutnya, efisiensi, yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul yang berbeda dan saling menghubungkan untuk mendukung sebuah transaksi. Selanjutnya, integrity, yaitu izin akses oleh pihak-pihak yang berbeda tingkat keamanan yang tinggi. Selanjutnya, usability, yaitu tingkat kesulitan pengguna mempelajari, menggunakan, dan mengerti hasil dari aplikasi. Kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan atau product revision. Yang pertama, maintainability, yaitu mampu menemukan kesalahan dan memperbaiki. Flexibility, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk memodifikasi program yang dibutuhkan. Selanjutnya, testability, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk menguji program untuk menjamin program sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, daya adaptasi aplikasi terhadap lingkungan baru atau product transition. Yang pertama, portability, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk mentransferkan program dari lingkungan ke lingkungan lain. Yang kedua, reusability, yaitu besarnya program dapat digunakan oleh aplikasi lain. Yang ketiga, yaitu interoperability, usaha yang dibutuhkan untuk menghubungkan satu software atau interface dengan yang lainnya. 4 strategi bank syariah untuk meningkatkan daya saing. Yang pertama, membentuk SDI. SDI yang berkualitas ahli di bidang ekonomi syariah. Yang kedua, ekspansi segmen pasar bank syariah, yaitu dengan cara melakukan ekspansi segmen pasar bukan hanya dari masyarakat muslim, tetapi juga dilakukan kepada masyarakat non-muslim.
Yang ketiga, akselerasi produk perbankan syariah. Keberagaman produk dan jasa sebagai ciri khas bank syariah. Selanjutnya, penggunaan sistem IT. Platform IT mempermudah segala transaksi yang kompleks. E-banking pada perbankan syariah. E-banking dipergunakan untuk mempermudah dan mempercepat pengaksesan data yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai pihak eksternal dan sebagai jasa dan produk bank melalui elektronik. E-banking yang ada di bank syariah berupa SMS banking, internet banking, mobile banking, dan phone banking, dan yang terakhir adalah ATM. Selanjutnya, manfaat teknologi dan sistem informasi perbankan. Terdapat dua manfaat, yaitu manfaat berwujud dan manfaat tak berwujud. Untuk manfaat yang berwujud atau disebut dengan tangible benefit, yaitu wujud faktual yang dapat dilihat pergerakannya melalui pendapatan yang diraih serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Peningkatan kepuasan nasabah, peningkatan kepuasan karyawan, peningkatan mutu dan jumlah informasi, peningkatan mutu dan jumlah keputusan manajemen. Untuk manfaat tak berwujud atau intangible benefit, yaitu peningkatan efisiensi dan keluasan operasional, peningkat mutu komunikasi internal dan eksternal, peningkatan mutu perencanaan, peningkatan mutu pengendalian dan pengawasan. Konsep dasar TSI internal perbankan. Di sini ada hubungan antar subsistem pada sistem informasi perbankan. Yang pertama adalah Application Processing System atau disebut juga dengan sistem pengolahan aplikasi, yaitu sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas yang berjalan dalam suatu organisasi atau bank secara otomatis sehingga efisiensi dan produktivitas bisa meningkat secara efisien. Selanjutnya, Customer Information System atau disebut juga dengan sistem informasi nasabah, yaitu sistem untuk mencatat data-data pribadi, data keuangan, dan data-data yang terkait nasabah lainnya. Fungsi dari Customer Information System adalah yang pertama, memudahkan bank untuk mengetahui data-data nasabah. Yang kedua adalah validasi data nasabah. Untuk jenis datanya, yang pertama, data pribadi nasabah. Yang kedua, data keuangan nasabah. Dan yang ketiga, data nasabah lainnya. Selanjutnya, Transaction Processing System atau disebut juga dengan sistem pengolahan transaksi, yaitu sistem yang mengumpulkan, memonitor, menyimpan, dan memproses data yang dihasilkan dari seluruh transaksi bisnis. Untuk proses data oleh Transaction Processing System adalah data dikumpulkan oleh orang dan dimasukkan ke komputer. Kemudian, sistem akan memproses data, batch processing, dan online processing. Untuk tujuan Transaction Processing System adalah yang pertama, mencatat setiap transaksi yang terjadi. Kedua, mempercepat proses yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan layanan. Selanjutnya adalah Financial Information System atau disebut juga dengan sistem informasi keuangan, yaitu sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai bank.
Kemudian, fungsi dari Financial Information System adalah mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, membantu proses pengadaan dana, mengontrol dan mengawasi penggunaan dana perusahaan secara sistematis, dan yang terakhir adalah membuat laporan untuk pemimpin. Tujuan dari Financial Information System itu sendiri adalah 1. Menyediakan data yang diperlukan tepat waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, membantu menjaga harta milik bank. Yang ketiga, menekan biaya manajemen informasi keuangan. Untuk model dari Financial Information System itu ada dua, yaitu subsistem input dan subsistem output. Untuk subsistem input itu terdapat sistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, dan subsistem intelijen keuangan. Untuk subsistem output, itu terdapat subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. Dan yang terakhir adalah manajemen decision system, atau disebut juga dengan sistem keputusan manajemen, yaitu sistem yang memberikan keputusan pendukung kepada manajer, sehingga manajer akan mampu menyodorkan keputusan paling tepat dengan mempertimbangkan kondisi bank pada masa itu. Management Decision System sering disebut juga dengan DSS atau Decision System Support. DSS itu sendiri disebut juga dengan sistem yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah yang spesifik. Untuk tujuan dari DSS tersebut adalah yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mendukung penilaian manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan seseorang manajer daripada efisiensinya. Jadi, DSS tidak bertujuan untuk menggantikan tugas dari manajer, akan tetapi menjadikan alat untuk membantu manajer itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.